Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita masih di dalam pembahasan samaratul iman bil qada wal qadar, buah dari beriman kepada qada dan qadar atau takdir. Kita telah sebutkan terdahulu pada pertemuan sebelumnya, yaitu bahwa buah beriman kepada takdir, di antara buah iman yang paling besar dari iman kepada takdir ini adalah membuktikan orang yang beriman kepada takdir itu imannya benar. Orang yang beriman kepada takdir Allah menunjukkan keimanan yang benar. Karena ketika seseorang itu beriman kepada Allah, beriman kepada takdir Allah, berarti dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada seluruh bagian rukun-rukun iman yang lainnya. Yang kedua, bahwa buah dari keimanan terhadap qada dan qadar akan memperoleh ketenangan dan ketentraman hati, kelapangan dada, tidak selalu gelisah di dalam menghadapi kehidupan ini, di dalam menghadapi berbagai kendala di dalam kehidupan ini. Ini yang pertama yang sudah kita sebutkan terdahulu. Dan kita memasuki pada bagian yang kedua, yaitu buah iman kepada qada dan qadar adalah as-sabat inda muwajahatil azmat. As-sabat yaitu teguh pendiriannya di dalam menghadapi berbagai krisis. Kita di dalam hidup ini banyak mengalami krisis. Krisis, ada yang krisis iman, krisis ekonomi. Ini yang menyebabkan krisis iman, diantaranya krisis ekonomi. Orang kalau sudah diuji oleh Allah dengan krisis ekonomi, banyak yang tidak mampu mempertahankan keimanannya, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun orang yang beriman kepada takdir, kepada qada dan qadar dengan baik, maka dia akan memiliki keteguhan hati. Keteguhan hati di dalam menghadapi berbagai macam krisis, di dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup dengan hati yang teguh, keyakinan yang tulus. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Yang tidak dapat digoncang oleh berbagai macam peristiwa dan berbagai macam cobaan dan ujian. Kenapa? Karena orang yang beriman kepada takdir Allah itu dia tahu bahwa ini adalah kehidupan dunia. Dan kehidupan dunia itu adalah darubtilain, wamtihanin wa taqallubin,
Kehidupan dunia ini adalah negeri yang akan selalu dipenuhi dengan berbagai macam ujian, cobaan, dan pergolakan di dalam kehidupan. Kehidupan yang penuh dengan pasang surut, seperti kondisi kota kita yang suka pasang. Ini lagi banyak pasangnya daripada surutnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk ayat 2. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yaitu yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, ya, ini kamu sekalian. Siapakah di antara kamu yang paling baik amalannya? Ayyukum ahsanu amala. Di sini Allah mengatakan liyabluwakum, untuk menguji kamu. Maka kehidupan dunia ini adalah penuh dengan berbagai macam ujian, dan manusia tidak bisa luput menghindar dari ujian dan cobaan yang telah Allah takdirkan. Akan tapi orang yang beriman kepada takdir dengan iman yang benar, maka dia akan ridho dan minimal akan sabar terhadap segala ketetapan Allah Azza wa Jalla atas dirinya. Jadi yang persoalannya bukan bagaimana kita menghindarkan kesulitan dalam hidup, lari dari kenyataan, bukan. Akan tapi bagaimana kita bersikap menghadapi berbagai macam ujian itu dengan iman, termasuk iman dengan qada dan qadar. Di dalam surat Muhammad ayat 31 Allah tabaraka wa taala juga berfirman, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirina wa nabluwa akhbarakum. Dan sungguh kami benar-benar akan mengujimu, menguji kamu semua, hatta na'lamal mujahidina minkum, sehingga kami benar-benar akan mengetahui orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang meraih ridha Allah di antara kamu. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam mencari ridha Allah. Dengan apa Allah mengetahui itu? Dengan Allah memberikan berbagai macam ujian dan cobaan. Wa nabluwa akhbarakum, dan kami pasti akan menghabarkan berita-berita tentangmu. Kam jara ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala sahabatihi minal mihani wasyada'id, lakinnahum wajahuha bil imani sadiqi wal azmi thabit hatta ijtazuha binajahin bahirin wa ma zaka illa li imanihim bi qada'illahi wa qadarihi wa istish'arihim li qawlihi ta'ala kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga para sahabat beliau yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, tidak sedikit, tidak jarang, artinya sering sekali mereka ini menghadapi ujian-ujian yang berat, tantangan-tantangan yang besar di dalam kehidupan mereka, terutama berdakwah, terutama di kota Makkah ketika mereka masih kelompok minoritas dan belum memiliki kekuatan menghadapi tekanan kaum mayoritas yang diktator, yang lebih berkuasa dan menekan, bahkan dengan siksaan-siksaan yang kejam pada sebagian sahabat-sahabat Nabi, terutama yang mereka masih berstatus budak.
seperti Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, dan ayahnya dan ibunya, dan juga sahabat-sahabat Nabi lainnya, sampai mereka disiksa. Lakinnahum wajahuha bil imanis shadiq wal azmis sabit. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka menghadapi berbagai macam tantangan, ujian dan kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan mereka di dalam berdakwah, yaitu dengan bekal iman yang tulus, iman yang jujur, dan azam tekad yang teguh kokoh, sehingga mereka dapat ijtazuha binajahin bahirin, dapat melampaui, menghadapi, melewati masa-masa sulit itu dengan memperoleh kesuksesan yang sangat besar. Wa madzaka, dan itu semua tidak lain dan tidak bukan illa, tidak lain dan tidak bukan selain oleh sebab keimanan mereka terhadap qada Allah dan qadarnya. Karena beriman kepada qada dan qadar yang kuat, yang tulus, sehingga mereka bisa menghadapi dan melalui ujian dan cobaan itu. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Wastisya'aruhum liqaulihi ta'ala, terlebih lagi mereka dapat menghayati dan benar-benar meresapi firman Allah Subhanahu wa taala, qul, yang berfirman di dalam surat Taubah ayat 51, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan wahai Nabi, katakan kepada kaum, kepada umatmu, lan yusibana, sungguh tidak ada yang dapat, tidak akan ada yang dapat menimpa pada diri kita, illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang sudah Allah catatkan, Allah tetapkan akan terjadi menimpa kita, Allah takdirkan untuk kita. Kataballahu lana, apa yang telah Allah takdirkan untuk kita. Itu yang diyakini oleh para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Huwa maulana, dialah Allah Tuhan kita, tempat perlindungan, tempat kita mohon perlindungan, penolong kita, dialah Allah. Wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya falyatawakkalul mu'minun, orang-orang mukmin itu berserah diri dan bertawakal. Artinya hanya hendaknya kepada Allah saja orang-orang mukmin itu bertawakal. Maka ketika mereka bertawakal kepada Allah dengan memiliki dasar keimanan yang kokoh, teguh, dan azam yang kuat terhadap takdir, maka mereka ini akan melalui berbagai macam ujian dan cobaan itu dengan iman, dengan tentram, tenang. Nah, fadhal saat ikra ba'dahu. Wa qala ma'alif wa min thamaratil imani bil qada'i wal qadari tahwilul mihani ila minahin wal masahibi ila ajrin, kama qala ta'ala ma asaba min musibatin illa bi idnillahi wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bi kulli syai'in alim. At-Taghabun. Qala Alqamah huwa ar-rajulu tusibuhu al-musibatu faya'lamu annaha min indillahi fayarda wa yaslam. Wa makna al-ayatul karimah wa yuslim wa makna al-ayatul karimah man asabathu musibatun
fa'alima annaha min qadarillahi fasabara wahtasaba wastaslama li qada'illahi hadallahu qalbahu wa awwalahu amma fatahu min ad-dunya hudan fi qalbihi wa yaqinan sadiqan wa qad yukhlifullahu alaihi ma kana akhadha minhu aw khairan minhu wa hadha min nuzulil musibati masaibi wa hadha fi nuzulil masaibi allati hiya min qada'illahi wa qadarihi la dakhala lil abdi la dakhlun lil abdi fi ijabiha illa min nahiyatin annahu tasabbaba fi nuzuliha bihi haythu qassara fi haqqillahi alayhi bi fi'li amrihi wa tarki nahyihi fa alayhi an yu'mina bi qada'illahi wa qadarihi wa yusahhiha khata'ahu alladhi usiba bisababihi wa ba'dun nasi yukhti'una khata'an fahishan indama yahtajuna bil qada'i wal qadari ala fi'lihim bil ma'asi wa tarkihim lil wajibat wa yaquluna hadha muqaddarun alaina wa la yatubuna min dhunubihim kama qala al musyrikun law syaa Allahu ma asyrafna wa la abauna wa la haramna min syai' al-an'am wa hadha fahmun sayyi'un lil qada'i wal qadari li'annahu la yahtaju bihima ala fi'lil ma'asi wal masa'ib wa inma yahtaju bihima ala nuzulil masa'ib fal ihtijaju bihima ala fi'lil ma'asi qabihun li'annahu taraka lit-taubah wa tarkun lit-taubah wa tarkun lil amali salih salihil al-ma'muri biha wal ihtijaju bihima ala al-masa'ibi hasanun li'annahu yahmilu ala as-sabri wal ihtisabi. Naam, yakfi ya walad. Faedah dan fadilah ketiga dari beriman kepada qada dan qadar. Wa min samaratil imani bil qada'i wal qadari tahwilul mihani ila minahin. Bahwa di antara buah beriman kepada qada dan qadar atau manfaat dan buah dari beriman kepada qada dan qadar yaitu bahwa orang yang beriman kepada qada dan qadar akan memalingkan ia dari ujian itu kepada anugerah, merubah sesuatu ujian itu menjadi sebuah anugerah, bahkan banyak anugerah. Ujian-ujian dan cobaan-cobaan itu akan berubah menjadi anugerah, karunia, minhah. Wal masaibi ila ajrin, dan membalikkan musibah menjadi pahala. Jadi musibah-musibah yang menimpa pada diri orang-orang yang beriman ketika mereka ridho
dan bersabar terhadap ujian dan cobaan itu karena yakin bahwa ia datang dari Allah, la yusibana illa ma kataballahu lana, tidak ada yang dapat menimpakan sesuatu pada kita kecuali apa yang sudah menjadi takdir bagi kita. Yakin datangnya dari Allah, dan yang semua datangnya dari Allah itu baik, meskipun kita merasakan sesuatu itu tidak mengenakkan. Maka ia berubah dari musibah menjadi pahala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun ayat 11, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbahu, wallahu bikulli syai'in alim." Ma asaba min musibatin, tidak ada satu musibah pun yang menimpa, yang terjadi, illa biidnillah, melainkan musibah itu terjadi dengan izin Allah Azza wa Jalla. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah. Nanti kita akan lihat tarjamah, tafsir dari ayat ini. Apa makna wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbahu, maka Allah akan memberi petunjuk pada hatinya. Memberi petunjuk kepada hatinya. Dalam tafsir ini apa yang kita akan temukan insyaallah. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Allah tahu akibat yang baik dan yang buruk dari ujian dan cobaan yang Allah takdirkan pada diri hamba. Dan Allah tahu mana yang baik bagi hamba dan mana yang jelek. Berkata Alqamah menafsirkan ayat ini, maksud yu'min billahi wa yahdi qalbah huwa ar-rajulu tusibuhul musibah faya'lamu annaha min indillah fayarda wa yuslim. Yaitu yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah seseorang yang dia ditimpa oleh satu musibah, lalu dia mengetahui bahwa sungguhnya musibah ini datangnya dari Allah Azza wa Jalla, artinya dengan izin Allah. Lalu ia ridha dan menerima dan berserah diri kepada Allah. Wa makna ayat al-karimah, dan makna ayat yang mulia, man asabathu musibatun, barang siapa yang ditimpa oleh suatu musibah, fa'alima anna min qadarillah, lalu dia mengetahui bahwa musibah ini adalah bagian dari takdir Allah. Fasabara, lalu dia bersabar, wahtasaba, dia mengharapkan pahala dari Allah dengan ujian dan cobaan ini, wastaslama liqada'illah, dan dia menerima dengan takdir Allah. Hadallahu qalbahu, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Wa awwadahu amma fatahu minad dunya hudan fi qalbi wa yaqinan sadiqan, dan Allah menggantikan untuknya dengan musibah itu, yaitu dari apa yang tidak dia dapatkan di dunia ini, diganti dengan diberinya hidayah di dalam hatinya, sehingga dengan hidayah ini dia akan mengikuti jalan-jalan keridhaan Allah. Sehingga dengan hidayah ini manusia itu akan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Hudan fi qalbi, ada petunjuk di dalam hatinya. Itu sebagai hadiah dari orang yang dia ridha dan bersabar terhadap ujian dan cobaan. Wa yaqinan shadiqan, dan diberinya ia dengan hatinya, yaitu diberi yakinan shadiqan, keyakinan yang tulus, keyakinan yang benar. Wa qad yukhlifullahu alaihi ma kana akhadha minhu aw khairan minhu, dan kadang Allah Subhanahu wa ta'ala memberi ganti kepadanya
memberi ganti padanya sebagai ganti dari apa yang Allah ambil darinya, yaitu seperti yang Allah ambil darinya, senilai, sebanding. Au khairan minhu, atau Allah akan memberikan ganti yang lebih baik dari musibah yang Allah timpakan. Ada satu musibah menimpa kita, Allah Maha tahu kadar musibah ini seberapa kalau Allah ganti dengan kebaikan. Dan kadang Allah beri ganti dengan kebaikan yang lebih besar dan lebih banyak dari ujian yang Allah timpakan. Dan Allah sari'ul hisab, Allah Maha cepat perhitungannya, tidak mungkin salah. Sehingga ganti yang Allah berikan kepada hamba ketika dia bersabar menerima ujian selalu sebanding atau lebih baik dari ujian dan cobaan yang Allah timpakan kepada hamba. Wa hadza fi nuzulil masaibi allati hiya min qada'illahi wa qadarih. Dan ini adalah dalam perkara terjadinya, menimpanya musibah-musibah yang ia merupakan bagian dari qada Allah dan qadarnya. La dakhla atau la dakhlun lil abdi fi ijadiyah, yang hamba tidak memiliki sedikit pun peran serta di dalam mewujudkan musibah ini. Illa min nahiyatin annau tasabbaba fi nuzuliha bihi, hanya dari satu sisi aspek bahwa ia mendapatkan musibah ini karena ia melakukan hal-hal yang menjadi sebab turunnya musibah itu. Seperti haitsu qassara fi haqqillahi alaihi, seperti ia mengabaikan hak-hak Allah yang Allah wajibkan atas diri hamba. Dengan cara apa? Bi fi'li amrihi wa tarki nahyihi, yaitu dengan cara mengerjakan perintah Allah. Ini hak Allah pada diri hamba. Kewajiban hamba menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Namun ia melakukan yang menjadi sebab terjadinya musibah itu, yaitu mengerjakan apa yang dilarang dan meninggalkan apa yang diperintahkan. Fa'alaihi, maka hendaknya seseorang hamba itu ayyu'mina biqada'illah wa qadari, beriman terhadap qada dan takdir Allah Azza wa Jal yang menimpa dirinya atau yang menimpa di dunia ini kepada siapapun. Wa yusahhiha khata'ahu alladhi usiba bisababihi, dan bersegera untuk memperbaiki kesalahannya yang menjadi sebab ia tertimpa musibah itu. Seperti contoh sederhananya, seorang siswa yang ndablek, males, ndak belajar sehingga akhirnya ndak naik. Ndak naik itu menjadi musibah baginya, dan itu adalah ketetapan takdir dari Allah dan bukan kewenangannya. Hanya saja sang hamba tadi ia menjadi tidak naik karena ia melakukan sebab yang menjadikan musibah itu datang kepadanya, yaitu mengabaikan kewajibannya belajar. Contoh itu dua contoh. Dalam kehidupan ini sangat banyak sekali contoh-contoh lain. Kita lanjutkan ba'da adzanil isya biidznillah ta'ala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita lanjutkan wa ba'dun nasi yukhti'una khata'an fahishan indama yahtajjuna bil qada'i wal qadar ala fi'lihim lil ma'asi wa tarkihim lil wajibat. Sebagian orang ada yang melakukan kesalahan yang keji, kesalahan yang sangat jelek, ketika mereka berdalihkan dengan qada dan qadar terhadap perbuatan mereka, terhadap perbuatan mereka yang bermaksiat, terhadap perbuatan kemaksiatan mereka, dan watarkihul wajibat, dan keteledoran mereka tidak mengerjakan yang wajib. Mereka melakukan maksiat kemudian berdalihkan ini takdir. Kenapa engkau mabuk? Kenapa engkau berzina? Takdir. Kenapa kau nggak sholat? Wah, saya ditakdirkan nggak sholat. Dan ini benar-benar terjadi. Saya punya teman, mudah-mudahan sudah taubat. Zaman kuliah dulu, saya lihat tidak pernah ngerjain sholat.
Saya tanya, kenapa kamu kok nggak pernah sholat? Saya masih ditakdirkan oleh Allah tidak sholat. Kalau nanti saya sudah ditakdirkan sholat, ya saya akan sholat. Ini paham Jabariyah yang menganggap manusia tidak punya peranan apapun terhadap perbuatan dirinya. Dan ini kesalahan yang parah. Sehingga mereka orang-orang yang seperti ini mengatakan apa? Hadza muqaddarun alaina. Ini sudah ditakdirkan atas kami. Sehingga apa akibatnya orang seperti ini? Wala yatubuna min dunubihim, sehingga tidak ada keinginan untuk bertaubat dari dosa-dosanya. Kenapa? Wong ini takdir. Ini seperti perkataan kaum musyrikin seperti tersebut di dalam surat Al-An'am ayat 148. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Lau sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'in." Ini orang-orang musyrikin. Mereka mengatakan apa? Kalau Allah mentakdirkan, tentu kami tidak akan berbuat syirik. Demikian pula bapak moyang kami, nenek moyang kami tidak akan berbuat syirik. Demikian pula kami juga tidak akan mengharamkan sesuatu pun yang sudah dihalalkan oleh Allah. Artinya mereka menyalahkan Allah ketika mereka berbuat syirik. Lucu. Dia menyekutukan Allah, kemudian menyalahkan Allah dengan dalih takdir. Wa hadza fahmun sayyi'un lil qada'i wal qadar. Berpikir seperti ini merupakan cara berpikir yang salah. Fahmun sayyi', pemahaman yang sangat jelek terhadap qada dan qadar. Li'annahu la yahtajju bihima ala fi'li li'annahu la yuhtajju bihima ala fi'lil ma'asi wal masa'ib. Karena sesungguhnya la yuhtajju bihima, perbuatan kemaksiatan atau meninggalkan perbuatan wajib, meninggalkan sesuatu yang wajib, itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk seseorang melakukan kemaksiatan dan juga mendapatkan musibah. Innama yuhtajju bihima ala nuzulil masaib. Yang boleh dijadikan dalih dengan takdir qada dan qadar itu yaitu tertimpanya musibah, terjadinya musibah. Fal ihtijaju bima ala fi'lil ma'asi qabihun. Maka berdalihkan dengan qada dan qadar terhadap perbuatan kemaksiatan itu adalah alasan yang sangat jelek, argumen yang sangat buruk. Li'annahu tarkun litaubah, karena itu akan mendorongnya untuk tidak bertaubat. Wa tarkun lil amali shalih, dan al-ma'mur biha, dan itu akan menjadi pendorong untuk tidak mengerjakan amal soleh yang diperintahkan, yang diwajibkan kepadanya. Diperintahkan sholat, puasa, haji, zakat, dan dia tidak mengerjakan, alasannya takdir. Takdir saya itu tidak sholat, na'udzubillah min dzalik. Wal ihtijaju bi ma'al masaibi hasanun, sedangkan orang yang berdalihkan dengan qada dan qadar pada musibah yang menimpa dirinya itu bagus. Ketika sudah terjadi musibah dan menimpa dirinya, hadza qadarullah, inilah takdir Allah atas diri saya. Sehingga dia akan ridha, akan bersabar, dan hanya mengharapkan pahala dari Allah dengan sebab ujian dan cobaan yang menimpa dirinya. Li'annahu yahmilu ala sabri wal ihtisab, karena
beralasan berdalihkan dengan qada dan qadar pada musibah yang menimpanya akan mendorongnya untuk bersabar dan mengharapkan pahala. Nah, sambung sedikit lagi. Fadhal Ustaz Subhan. Yadfa'ul insana ila al-amali wa bil-rifai wal quwwati wa syahadati fal mujahidu fisabilillahi yamdi fi jihadihi wa la yahabul mauta bi annahu ya'lam anna al-mauta la yudhib wa annahu idza jaa'a la yu'akhkhar wa la yamna minhu usulun wala junud. Qala Allah Ta'ala aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah walau kuntum fi buyutikum labarasal ladina kutiba alaikum al-qatl ila maqatihim. Al-Imran 154. Wahakadha hainama yastash'iru al-mujahidu hadhihi daf'ati al-qawiyyata min al-imani bil qadari yumdi fi jihadihi hatta yatahaqqaqa an-nasr 'ala al-a'da'i wa tatawaffaru al-quwwata bil Islam wal muslimin. Wa kadzalika bil imani bil qadari yatawaffaru al-intaja wa thara li'anna al-mu'min idza 'alima anna an-nasa la yudirrunahu illa bi shay'in qad katabahu Allah 'alayhi wa la yanfa'una illa bi shay'in qad katabahu Allah fa innahu la yatawakkal wa la yuhabu al-makhluqin wa la ya'tamidu 'alayhim wa innama yatawakkalu 'ala Allah wa yumdi fi tariqil kasabi wa idza usiba bi naqsatin wa lam yatawaffa lahu matlubuhu fa inna dhalika la yusnihi an mawasilatil juhud wa la yaqta'u minhu babul amal wa la yaqul law annani fa'altu kada kana kada wa kada walakinnahu yaqul qadarullahi aw qadarallahu wa ma syaa fa'ala wa yumdi fi tariqihi mutawakkilan 'ala Allah ma'a tashihi khata'ihi wa muhasabatihi bi nafsihi wa bihadha yaqumu kayanul mustami'i wabidhalika yaqumu kiyanul mustami'i wa tantandimu masalihu. Naam. Wa sadaqallahu haitsu yaqul wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara. Naam, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Kita lanjutkan sedikit. Wa min samaratil imani bil qada'i wal qadari annahu yadfa'ul insana ila al 'amali wal intaji wal quwwati wasyahama.
Di antara buah dan faidah beriman kepada qada dan qadar, bahwasanya beriman kepada qada dan qadar itu akan mencegah seseorang, mendorong seseorang untuk beramal, yaitu beramal beribadah, wal intaj, dan untuk melahirkan hasil, untuk memiliki hasil dari usahanya, wal quwwah wasyahabah, dan untuk melahirkan kekuatan dalam dirinya dan keberanian. Fal mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah, yamdi fi jihadi wala yahabul mauta, orang yang beriman kepada takdir qada dan qadar, ketika dia diberangkatkan untuk berjihad di jalan Allah, maka dia akan berangkat bersegera dan tidak ada rasa takut. Dia akan langsung yamdi bi jihadihi, berangkat berjihad, wala yahabul maut, dan tidak takut mati. Kenapa? Li'annahu ya'lamu annal mauta la budda minhu, karena dia tahu bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti akan datang kepadanya, wa annahu idza jaa la yu'akhkhar, dan bahwa ajal kematian seseorang itu bila telah tiba maka tidak bisa ditangguhkan barang sedetik pun. La yamna minhu husunun wala junud, tidak ada yang dapat mencegah kematian itu, meskipun itu adalah benteng ataupun tentara. Dilindungi oleh benteng, dilindungi oleh tentara, kalau ajal tiba tetap saja bisa saja dia mati karena kerikil yang menimpa dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 78, "Aina ma takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah." Aina ma takunu, dimanapun kamu berada, dimanapun kamu bersembunyi, dimanapun kamu melindungi dirimu, pasti kematian akan menjemputmu, pasti kematian itu akan mendatangimu, meskipun kamu berada di benteng-benteng yang kokoh dan kuat. Allah juga berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 154, "Qul law kuntum fi buyutin, qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim." Katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau kuntum fi buyutikum, bahkan seandainya kamu berada di dalam rumahmu, tidak ikut perang, la barazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan atas mereka tewasnya dia di atas ranjangnya akan datang. Kematian itu akan datang ke tempat tidur mereka dengan cara tewas tadi. Seperti misalnya musuh menyusup ke dalam kemudian membunuh pada saat dia sedang tidur. وهكذا حينما يستشعر المجاهد هذه الضعفات القوية من الإيمان بالقدر يمضي في جهاده حتى يتحقق النصر على الأعداء وتتوفر القوة للإسلام والمسلمين. Demikian itulah ketika seorang mujahid dapat meresapi, menghayati, meyakini dorongan-dorongan yang kuat, yaitu berupa keimanannya kepada takdir, maka dia akan berangkat di dalam berjihadnya, sehingga kemenangan terhadap musuh-musuh itu akan benar-benar terlahir, terwujud, terrealisasi, dan kekuatan bagi Islam serta kaum muslimin itu benar-benar akan tumbuh kuat. Ini buah iman kepada qada dan qadar. Kalau orang masih punya rasa takut untuk berjihad ketika jihad diwajibkan, berarti dia belum beriman kepada qada dan qadar. Seorang mukmin itu pemberani.
Kenapa? Karena kematian itu pasti datang pada saatnya. Meskipun dia dilindungi oleh kekuatan tentara yang besar ataupun oleh benteng yang kokoh, tetap saja dia kalau sudah tiba ajalnya akan mati meskipun tidak ikut perang. Wa kadzalika bil iman bil qadari yatawaffarul intaju wassara. Demikian pula dengan sebab iman kepada takdir, maka kekayaan produksi itu akan semakin berlimpah. Kenapa? Li'annal mu'mina idza 'alima anna an-nasa la yadurrunahu illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaihi wa la yanfa'unahu illa bi syai'in qad katabahu Allahu lah, fa innahu lan yatawakkala wala yahabal makhluqin wala ya'tamida 'alaihim. Karena sungguhnya seorang mukmin ketika dia tahu bahwa manusia tidak dapat menimpakan bahaya kepada dirinya, tidak ada seorang pun manusia manapun yang bisa membahayakan dirinya kecuali apa yang sudah Allah takdirkan akan menimpa dirinya. Dan dia yakin 100%, dia yakin seyakin-yakinnya bahwa manusia juga tidak bisa mendatangkan manfaat bagi dirinya, tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah takdirkan untuknya. Fa innahu lan yatawakkala, maka dia sekali-kali tidak akan tawakala itu lawan dari tawakal, yaitu bukan lawan yang sisi negatif dari orang itu. Ketika dia tahu bahwa manusia, maka dia tidak akan bersandar atau tawakul pasrah bongkoan, tidak akan bersikap pasrah bongkoan, tidak ada usaha apapun. Itu tawakul. Wala yahabal makhlukin, dan orang yang beriman terhadap qada dan qadar sedemikian ini tidak akan sedikit pun takut kepada makhluk. Tidak akan takut kepada makhluk. Wala ya'tamid 'alaihim, dan tidak akan bergantung kepada makhluk, manusia apalagi jin. Di sini pula Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Qadar menyebutkan sekitar 12 atau 14 faedah. Di sini cuma disebutkan 5, tapi beberapanya digabungkan. Termasuk di sini orang yang beriman kepada qada dan qadar maka akan membuat seseorang itu jauh dari klenik, dari mitos, dari khurafat, dari hal-hal yang syirik. Nggak akan bergantung kepada manusia, dia bergantungnya hanya kepada Allah. Innama yatawakkalu 'ala Allah. Dia hanya bergantung kepada Allah. Wa yamdi fi tariqil kasbi, hingga dia berjalan melakukan segala upaya untuk bisa meraih apa yang dia inginkan dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan berdoa kepada Allah. Wa idza usiba binuksatin aw binaksatin, kemudian kalau dia ternyata setelah usaha maksimal untuk mendapatkan faedah kok dapatnya sebaliknya, apa yang terjadi? Walam yata'affar lahu matlubuhu, dan tidak mendapatkan sebagaimana yang dia inginkan. Fa inna dzalika la yuthnihi an wasalatil juhud, hal itu tidak akan memutusnya untuk terus berjuang, berusaha. Sehingga orang yang beriman kepada takdir, bila ini dituangkan dalam kehidupan, dalam produksi usaha, dia akan sukses insyaallah. Kegagalan yang dia peroleh tidak akan mengurungkan semangatnya untuk terus
Karena ketika gagal dia tidak putus asa. Ini ujian dari Allah dan ini bagian dari takdir. Berusaha lagi. Terus wala yaqta' minhu babal amal, sehingga kegagalannya tidak membuat dia putus harapan. Wala yaqul, dan tidak suka berkata law annani fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Seandainya kemarin saya tidak ngeluarin modal sedemikian besarnya untuk usaha ini, tentu nggak bangkrut, nggak ada. Akan tetapi yang akan dia katakan walakinnahu yaqul, akan tetapi dia akan mengatakan qaddarallahu, atau boleh juga dibaca qadarullahi wa ma syaa fa'al. Kalau dibaca qadarullah wa ma syaa fa'al, inilah takdir Allah. Hadzanya mahdhuf, mubtada'nya mahdhuf, muqaddar ala takdiruhu hadza. Qadarullah, takdir Allah. Wa ma syaa fa'al, dan apa yang Allah kehendaki itulah yang bakal Allah kerjakan, Allah lakukan, Allah ciptakan. Kalau dibaca qaddarallah, Allah telah mentakdirkan ini pada diri saya. Wa ma syaa fa'al, dan apa yang Allah kehendaki itulah yang pasti bakal terjadi. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Ketika itu sudah mengatakan qaddarallahu ma syaa fa'al, maka seorang mukmin yang beriman kepada takdir dengan benar, yamdi fi tariqihi mutawakkilan 'ala Allah, dia tetap berjalan untuk melanjutkan niatnya, rencananya, planningnya dengan tetap bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'a tashihi niyatihi, ma'a tashihi khata'ihi, dengan tetap berupaya memperbaiki kesalahannya di waktu lalu. Evaluasi, kenapa ini kok sampai gagal? Mungkin saya kurang ini, tapi yang sudah terjadi itulah takdir. Kedepannya kita perbaiki yang salah, yang kurang mana, sehingga terus dari hari ke hari akan melahirkan produksi, akan melahirkan hasil yang insya Allah diridhoi dan barokah. Wa muhasabatihi li nafsi, dan terus ia mengoreksi dirinya, introspeksi diri. Wa bihada yaqumu qiyanul mujtama'i, dengan seperti inilah fondasi kehidupan sosial itu akan berdiri tegak. Tiang kehidupan bermasyarakat itu akan berdiri tegak. Wa tantadimu masalihuhu, dan kemaslahatan sosial itu juga akan teratur. Ada sekitar, inilah pembahasan yang ringkasnya tentang sebagian dari keutamaan ataupun bagi sebagian dari faedah dan buah dari beriman kepada qada dan qadar. Dan masih banyak lagi yang mungkin belum terakomodir oleh kita, yang belum kita fahami dari buah iman kepada qada dan qadar. Tadi melahirkan keberanian, kesatriaan, kemudian tidak takut dengan segala mitos, tidak bersifat pengecut, dan juga tidak punya pikiran untuk larinya ke dukun atau hal-hal yang mistik. Jauh dari itu, karena dia tahu takdir itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sadaqallahu haitsu yaqul, maka benarlah, maha benarlah Allah ketika Allah berfirman, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, maka huwa hasbuh, maka Allah yang akan mencukupi segala kebutuhannya. Innallaha balighu amri, sungguhnya Allah itu akan menyampaikan apa yang menjadi ketetapan Allah pada diri hambanya.
Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, karena sungguhnya Allah telah menjadikan segala sesuatu, pada segala sesuatu itu ketentuan takdirnya. Sudah ada takdir yang bakal, takdirnya itu pada setiap sesuatu itu sudah ada. Ketika kita ditiup roh ke dalam jasad kita, saat itu pencatatan takdir umur kita sudah dilakukan. Maka bila kita mempelajari ar-ruknul, yaitu rukun iman yang keenam, ar-ruknul sadis, al-imanu billah, al-imanu bil qada wal qadar, dengan cara yang baik dan benar, maka hidup kita akan lebih tentram dan penuh dengan optimisme dan selalu bersandar kepada Allah Azza wa Jal, dan jauh dari segala kesusahan, kesedihan, kegelisahan, ketakutan. Itu tidak ada, karena kita yakin semuanya telah ada dalam ketetapan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita tinggal menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya, yakni sesuai dengan apa yang Allah tuntunkan di dalam kitab sucinya dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian selesailah pembahasan tentang rukun iman yang keenam semuanya, yang enam semuanya itu. Dan kita berarti juga telah berakhir mempelajari kitab ini. Yang tersisa adalah penutup, dan penutup di sini insya Allah akan menjadi pembahasan kita yang masih panjang. Penutup tapi masih panjang, yaitu pembahasan apa nanti? 2 pasal tentang wala dan barok. Ini yang harus dipahami dengan baik. Wala dan barok, apa itu wala dan barok? Cinta dan benci karena Allah. Itu satu. Yang kedua yaitu fit tahdhiri minal bidah, peringatan keras para ulama terhadap persoalan-persoalan bid'ah, amalan-amalan bid'ah, agar seseorang itu tidak terjatuh ke dalam yakni kebid'ahan. Naktafi bihada, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.